as-sa'adati was-saqawah, membahas tentang masalah bahagia dan penderitaan, kebahagiaan dan penderitaan. Ya'lam anna nasa, ingatlah sesungguhnya manusia la yakhlu min hadain al-qismain. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu terbagi dua. Ada manusia yang diam dalam kebahagiaan dan ada manusia yang diam dalam kesedihan. Ini penjelasan, ini pasal lebih terarah membahas tentang hakikat kebahagiaan dan hakikat kesedihan. Ini pembahasan lebih terarah membahas tentang permasalahan hakikat bahagia dan hakikat. Subhanahu wa ta'ala membagikan dua rasa ataupun dua martabat ataupun dua ketetapan kepada seluruh manusia. Ada yang didiamkan dalam kebahagiaan, ada yang diam dan didiamkan dalam kesedihan. Tapi dan yang sedih dan yang bahagia itu pilihan. Karena hamba-hamba Allah yang benar tauhidnya dan benar amaliyah zikirnya, benar amaliyah ibadahnya, dia tak mungkin diam dalam kesedihan. Tapi hamba-hamba Allah yang diam dalam maksiat, yang diam dalam kemungkaran, yang diam dalam dolalah, khurafat, sayyi'at, intinya maksiat, itu pasti dalam kesedihan. Sehingga di dalam pasal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di dalam kitab Yasirul Asrar ini membahas dan membongkar tentang bagian-bagian manusia yang ada diam dalam kebahagiaan dan diam dalam kesedihan, dan sebab-sebabnya orang diam dalam bahagia dan sedih. Sehingga nantinya buah dari pembahasan ini kita akan tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana cara untuk mendapatkan kesedihan. Monggo pilih aja sendiri. Nah, wa kadhuma ya'ni al-ismaini yujadanu bi insani wahid. Begitu juga tiap orang memiliki dua rasa. Rasa itu adalah bahagia dan menderita. Betul atau tidak? فَإِذَا ضَرَبَتْ حَسَنَتُهُ وَإِخْلَاصُهُ تَبَدَّلَتْ جِهَادُ الشَّقَوَاتِ إِلَى شَعَابِ يعني تَبَدَّلَتْ نَفْسَانِ. Apa kata sahabat tadi? Kita ulang kalimat. فَإِذَا ضَرَبَتْ. Apa itu ضَرَبَتْ? Dan ketika dikalahkan, itu hasanah, itu kebaikan. Wa ikhlasuhu, dan itu keikhlasan. Ketika kalah itu kebaikan dan keikhlasan, tabarat, maka akan digantikan jihadun syaqawati ila syahadati, yakni tabaddalat nafsaniyati ila ruhaniyati. فَإِذَا تَبَعَ هَوَاهُ إِنْتَكَسَ الْعَمْدِ. Bila kebaikan dan keikhlasannya itu lebih banyak, itu maksudnya. Itu artinya sifat-sifat hawa nafsunya telah berganti, tabaddalat ila ruhaniyah. Itu hawa nafsunya berarti telah diganti dengan sifat-sifat Tuhan. Kita ulang. Fa'idza dharabat hasanatuhu wa ikhlasuhu tabaddalat jihadun syaqawat. Ketika seorang manusia keikhlasan dan kebaikannya mampu mengalahkan sifat buruknya, maksudnya apa? Mendapatkan makam ma'rifat di sisi Allah ternyata tidak mudah. Karena cara kedekatan dengan Allah
Bila mana seorang hamba dia diuji oleh nafsu, alasannya karena kita tidak mampu mensucikan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Karena ketahuilah, kebahagiaan itu hanya akan dikaruniakan dan diberikan kepada orang-orang yang tengah mencapai maqam ketakwaan yang tinggi dan luhur di sisi Allah. Di saat seorang hamba diam dalam kemaksiatan, diam dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, hatinya tidak bisa ikhlas menerima qada dan qadar, hatinya tidak bisa ikhlas untuk diam dalam ketaatan, dan dia tidak melakukan ketaatan itu dengan keikhlasan, maka sungguh dia tak akan pernah mendapatkan kerajaan Tuhan yang tinggi. Maknanya apa? Kebahagiaan dan kesedihan yang kau raih pada hari ini. Itu maknanya. Sehingga pada saat kita berjalan, bila kebaikan dan keikhlasan yang lebih banyak, artinya sifat-sifat hawa nafsunya telah berganti dengan sifat-sifat rohani. Hakikat rohani adalah taat. Hakikat rohani adalah diam dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Hakikat rohani adalah kita mampu untuk melaksanakan taqarrub dengan sempurna. Hakikat rohani adalah menghadap kepada Allah, sedangkan hakikat nafsu adalah menghadap kepada kemaksiatan ataupun menghadap kepada iblis dan syaitan. Di saat seorang manusia dia memperbaiki ketaatannya kepada Allah, lalu setiap detik, setiap menit dia isi setiap hembusan nafasnya dalam zikir kepadanya, maka ketika dia mampu melakukan itu, ketika itu dia akan diangkat harga derajatnya dan didekatkan kepada Allah. Allah pun akan mewariskan kebahagiaan di dunia ini. Sehingga aneh, begitu banyak orang-orang yang mencari jalan kebahagiaan tapi dengan menjauhi Allah. Aneh, gak mungkin. Karena kebahagiaan itu adanya dalam keridhaan Allah, kesedihan itu adanya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Jalan kemaksiatan hanya akan mewariskan sebuah kesedihan, sedang jalan ketaatan akan mewariskan sebuah kebahagiaan dan ketentraman. Di saat seorang manusia dia lebih mementingkan pandangan rohnya daripada pandangan orang lain, dia lebih mementingkan Allah daripada segala sesuatu, dia lebih mementingkan rohnya di atas kepentingannya terhadap segala sesuatu. Di saat dia mampu melakukan itu, di saat itu dia akan diangkat harkat derajatnya dan dimuliakan di dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu. Antum tahu Sayyidina Ibrahim alaihi salam di dalam sejarah, karena kuat tauhidnya Sayyidina Ibrahim, karena kuat keimanannya Sayyidina Ibrahim, karena tinggi derajat ruhaninya Sayyidina Ibrahim di sisi Allah, sampai-sampai beliau Allah perintahkan menghadap kepada Namrud. Lawan itu Namrud, lawan kezaliman Namrud, hancurkan segala bentuk kemaksiatan yang ada pada kerajaan tersebut. Rubah pemerintahan yang zalim harus menjadi pemerintahan yang alim, yang arif. Di saat itu Sayyidina Ibrahim tidak protes kepada Allah. Dia diberikan tugas oleh Allah untuk menumpas setiap kemungkaran yang ada, mau di pemerintahan ataupun di kalangan masyarakat biasa. Sayyidina Ibrahim tidak gentar dengan perintah Allah itu. Dia tidak takut untuk menghadap Namrud. Langsung Sayyidina Ibrahim melakukan penghadapan kepada Namrud. Dia hancurkan seluruh berhala yang ada pada kerajaan Namrud. Dia hancurkan semuanya. Setelah dihancurkan dia ditangkap. Singkat ceritanya ya. Setelah ditangkap dia mau dibakar. Pertanyaannya, apakah imannya goyah? Goyah atau tidak? Apakah hatinya sedih saat tertangkap? Apakah hatinya sedih saat tertangkap? Tidak. Apakah hatinya gelisah saat akan dibakar? Tidak. Apakah dia mengharapkan pertolongan kepada selain Allah? Tidak. Dan apakah dia ridho di saat Allah menyuruh dia meninggalkan istrinya? Ridho. Apakah dia sedih di saat dia meninggalkan istrinya? Tidak. Apakah dia sedih
yang paling tinggi. Karena penghambaannya telah mencapai penghambaan yang hakiki, dia tidak peduli sekalipun harus kehilangan nyawa. Dia tidak peduli sekalipun harus kehilangan istri. Dia tidak peduli sekalipun harus kehilangan anak ataupun harta. Yang dia pedulikan, dia tak ingin kehilangan rohnya. Karena keimanannya yang teguh, karena keimanannya yang kuat, karena keikhlasannya yang hebat, dia laksanakan apapun yang Allah perintahkan. Ternyata di sana Allah memberikan Sayyidina Ibrahim kemuliaan sebagai pemimpin dan sebagai abul anbiya atau bapaknya para anak. Kemuliaan yang didapatkan Sayyidina Ibrahim merupakan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya, karena keistiqomahannya, karena keikhlasannya. Allah berikan kemuliaan di dunia dan akhirat. Tapi sungguh hati kita yang kelakuannya maksiat tiap hari, kita yang kelakuannya mengabaikan tahajud, kita yang kelakuannya subuhnya siang, kita yang kelakuannya menanti-nantikan sholat, kita yang kelakuannya jarang sekali berzikir, malah mengharapkan kemuliaan. Gak mungkin itu semua bisa didapatkan kecuali kita harus menempuh jalan yang sama sebagaimana perjalanan para nabi. Jadi di dalam pembahasan ini Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwasanya kebahagiaan tidak dapat kau raih dengan cara apapun kecuali dengan cara ketaatan. Karena bahagia bukan bagi yang kaya, bahagia bukan bagi yang kaya, bukan bagi yang sehat, bukan. Bahagia bagi orang yang beriman, bahagia bagi orang yang istiqomah, bahagia bagi orang yang ruhaninya telah dengan Allah, yang hatinya sudah tidak peduli kepada apapun kecuali kepeduliannya kepada Allah. Sebagaimana suatu syair yang telah dikatakan oleh Sayyid Muhammad Asy-Syarif, tak peduli sekalipun aku harus dicaci dan dimaki dan aku kehilangan segalanya. Yang aku pedulikan, aku harus tetap beserta dengan Rohku dimanapun aku berada. Tak peduli sekalipun aku diasingkan bahkan dipancung kepala, asalkan aku tetap bergerak dan berjuang menegakkan apa yang Allah perintahkan. Tidak peduli sekalipun aku harus dipenjara oleh seorang raja yang zalim, yang terpenting keinginanku untuk menegakkan syariatnya aku laksanakan. Nah, hakikat kebahagiaan itu ada di saat kita masuk pada tahapan hati yang seperti itu. Jadi bahagia bagi siapa? Bagi yang zuhud. Apa itu zuhud? Ma fi qalbi ghairu. Siapa itu orang zuhud? Orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang di hatinya sudah tidak ada selain Allah Subhanahu. Di saat dia kehilangan sesuatu, dia sudah tidak sedih karena dia yakin itu bukan rezekiku. Selesai. Aku ridho ya Allah bila mana aku kehilangan apa yang aku cintai, asalkan aku tak kehilangan. Itu zuhud. Tidak ada rasa malu kepada manusia, tidak ada rasa iri kepada siapapun. Mau memakai kendaraan yang megah dan mewah ataupun memakai kendaraan yang sangat terlihat hina, mau orang mandang kita seperti apa, kita tidak peduli asalkan Allah ridho. Itu zuhud. Kita kadang-kadang kalau pakai motor bagus kan PD-nya luar biasa. Itu jadi pakai mobil, pakai BMW, mobil PD luar biasa. PD aku. Kalau Iman PD pakai BMW. Tapi di saat kita pakai mobil yang biasa, mobil yang rendah, mobil yang tidak berkelas, kadang-kala hati udah gelisah. Ayo pakai mobil jelek, kalau pasti lo beri omong dan hanya aduh. Nah itu bukan zuhud. Atau misal kita pakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang bermerek, kita pede, enjoy, gak ada masalah. Tapi di saat kita memakai pakaian yang sederhana, orang-orang melirik kita, kita sudah gelisah. Ayo pantas berbeda biasa dan lain-lain. Ada rasa malu kepada manusia. Itu bukan bentuk kejujuran. Sehingga suatu kisah pernah menceritakan ada seorang ulama yang telah mencapai derajat kewalian
kepada Syekh Abdul Yazid, wahai Syekh Abdul Yazid, wahai guru, beritahukan kepada aku bagaimana caraku agar aku bisa mendapatkan kecintaannya, agar aku bisa diterima dan menjadi kekasihnya sebagaimana engkau yang telah diangkat menjadi seorang wali. Apa kata Syekh Abdul Yazid? Engkau satu kali pun tidak akan pernah sanggup. Engkau tidak akan pernah mampu mencapai derajat kewalian sekalipun hafalanmu, sekalipun ilmumu tinggi. Kata Syekh Abdul Yazid, engkau tidak mungkin jadi wali. Akhirnya seorang syekh tersebut terdiam. Dia nanya, emang kenapa? Kenapa aku tidak patut untuk mencapai derajat kewalian? Aku tidak akan menjawabnya, kata Syekh. Lalu seketika di saat keduanya terdiam, Allah datangkan salah seorang aulianya yang memakai pakaian yang umum, tidak terlihat kealimannya, tidak terlihat kehebatannya, tidak terlihat keramat-keramatnya ataupun karomah-karomahnya. Tapi Syekh Abdul Yazid Al-Bustami mencium tangannya dan beliau berkata, wahada wali, ini adalah sebagian daripada kekasih. Lalu seorang syekh yang tadi yang bertanya kepada Syekh Abdul Yazid untuk ingin menjadi wali yang hafalannya hebat, ilmunya tinggi, beliau berkata, kenapa orang yang seperti ini menjadi waliullah padahal dia terlihat kumuh bahkan seperti orang gila, sedangkan aku kenapa tidak? Nah ini alasannya engkau tak mampu jadi wali, karena hatimu masih memiliki pandangan buruk kepada selain makhluk Allah. Karena hatimu memiliki kemudahan untuk memvonis seseorang dan mengukur keimanan seseorang, sedangkan yang tahu tentang keimanan bukan dirimu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak akan pernah menjadi wali karena hatimu kotor. Dan bentuk kekotoran hatimu adalah kau selalu berprasangka buruk terhadap hamba-hamba, dan kau menganggap tidak ada yang lebih mulia daripada dirimu karena hafalanmu kuat. Engkau menganggap tak ada yang lebih hebat daripada dirimu karena hafalanmu kuat, ketaatanmu hebat. Rasa yang seperti itu tidak ada dalam hati wali-walinya, karena para kekasih Allah adalah orang-orang yang hatinya sudah tidak memiliki rasa kemuliaan sekalipun di hadapan seorang pendosa. Sedangkan engkau merasa diri engkau mulia karena hafalan engkau banyak. Engkau merasa diri engkau mulia daripada orang lain karena tahajudmu hebat. Maka sungguh perasaan yang seperti itu tidak akan menjadikanmu sebagai wali. Lalu kata muridnya, kalau demikian bagaimana cara untuk menjadi wali? Baik, kalau engkau bersikeras, kata Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, aku akan menerangkan bagaimana caranya untuk menjadi seorang aulia yang Allah bagimu. Apa caranya wahai Syekh Abdul Yazid? Kata Syekh Abdul Yazid, pakailah pakaian yang sebagaimana tadi orang yang memakai pakaian itu kau tidur, yakni memakai pakaian dan pergilah ke pasar lalu engkau berdakwah di sana. Apa kata orang tersebut? Oh tidak, saya tidak mampu melakukan itu. Saya dikenali sebagai orang alim, saya dikenali sebagai orang yang bertakwa, saya dikenali sebagai orang yang hebat hafalannya, hebat dakwahnya, kemuliaannya tinggi. Mana mungkin saya memakai pakaian yang sebagaimana orang yang tadi pakai itu datang ke sini? Apakah engkau lebih malu kepada manusia daripada kepada haramkan kamu untuk memakai pakaian tersebut? Sungguh di dalam perintah yang tadi ada sebuah hikmah yang akan kau dapatkan, yakni agar kau bisa merasakan bagaimana pahit ketiknya para fuqara dalam menjalani kehidupannya, sehingga nantinya engkau akan memberikan simpati kepada setiap orang dan tidak akan pernah membiarkan orang lain dalam kelaparan untuk berbangsa. Kau dikenali sebagai seorang syekh, pengikutmu banyak, orang yang mengantarkan harta kepadamu setiap hari. Seorang itu sudah tidak peduli dan tidak takut kepada kemiskinan. Bila mana seorang mengatakan saya tidak membunuh dia, tapi dia takut miskin, artinya masih membunuh. Karena orang kalau sudah tidak membunuh dia, mau miskin kayak mau kaya, ya terserah Allah, yang penting harus ribut. Betul. Kira-kira kita masih takut kemiskinan?
Dan orang kalau ingin mencapai derajat penghambaan yang sempurna, pertama tadi diantaranya dia harus membersihkan dirinya dari perbuatan maksiat zahir. Lalu yang kedua, dia harus mampu membersihkan dirinya dari kemaksiatan batin. Di antaranya tadi, yakni hubud dunia dia harus suci. Dan ciri hubud dunia adalah kita takut miskin. Ciri hubud dunia adalah kita berat untuk menginfakkan ataupun mensedekahkan harta yang kita. Ciri hubud dunia adalah kita takut kehilangan terhadap sesuatu yang kita miliki. Takut kehilangan istri, takut kehilangan harta, takut kehilangan rumah. Itu bentuk hubud dunia dan ini harus dibersihkan. Sehingga ada satu hadis yang dulu saya sangat luar biasa tidak paham terhadap hadis ini. Ada satu hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kata-kata imam ini, kata Nabi, katanya, kalau ada orang yang mati ucapkan alhamdulillah baru innalillahi wa inna ilaihi. Misal si fulan bin fulan mati alhamdulillahirabbil baru innalillahi. Nah, jadi puas. Betul. Ternyata ada satu ulama yang memberikan penjelasan kenapa ketika kita mendengar orang yang mati kita harus ucap alhamdulillah. Alasannya adalah karena kita harus bahagia bahwa dia telah terlepas dari tipu daya duniawi kepada akhirat yang lebih. Dia telah Allah bebaskan dari penjara hawa nafsunya dan penjara syahwatnya untuk menuju kepada satu alam yang baru dan dia akan dikekalkan dalam kebahagiaan. Jadi untuk apa kita sedih di saat ada orang yang meninggal? Begitupun dalam dapat musibah harus ucap dulu alhamdulillah baru innalillahi. Kehilangan motor alhamdulillah ya Allah. Karena kalau hilang berarti akan dapat yang baru. Alhamdulillah. Karena kalau hilang kita akan belajar sabar dan kalau sabar kita akan dekat dengan Allah Subhanahu. Nah ini. Jadi wasalah itu kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan apapun kecuali dengan jalan ketakwaan. Dan bila mana ada seseorang yang ingin mencapai derajat kebahagiaan tapi takutnya rendah, ketaatannya rendah, hatinya penuh dengan suudzon, penuh dengan hubud dunia, penuh dengan takabur, penuh dengan ujub, penuh dengan riya, sekalipun dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ketaatan. Tiap hari kerjaannya pasti penuh. Pernah tidak kita melewati satu hari yang tidak penuh? Di 24 jam pasti ada. Menunjukkan hati kita masih sul adab, menunjukkan hati kita berarti masih tidak berakhlak, menunjukkan bahwa zikir kita berarti belum berbekas. Karena kalau zikir kita sudah berbekas, maka niscaya dia akan memunculkan nilai-nilai mahabbah, nilai-nilai ridho, nilai-nilai khauf, nilai-nilai roja, nilai-nilai alus dan zawwa. Itu akan muncul. Kalau ibadahnya benar, maka akan muncul satu mahabbah, cinta. Berkata salah seorang ulama, di saat aku berzikir, aku merasakan cinta kepada Rabbku dengan cinta yang kuat. Di saat aku berzikir, aku merasakan bahwa sesungguhnya Tuhanku beserta denganku dimanapun aku berada. Dan di saat aku berzikir, di sanalah aku bisa merasakan bagaimana keindahannya sifat-sifat Allah yang Allah tampakkan kepada. Karena itu, aku tidak pernah lepas daripada berzikir dimanapun dan seperti apapun. Hatiku tetap terhubung kepada Allah Subhanahu. Buktinya lahir mahabbah, lahir khauf, lahir roja. Kita ma'arin zikir sering, sholat sering, saum kadang-kadang dijalankan, tapi mahabbahnya rendah, tapi khaufnya rendah, tapi rojanya rendah, tapi zautnya rendah, tapi halusnya rendah. Tanda bahwasanya zikir kita dan sholat kita dan seluruh ibadah kita tidak diterima di sisi Allah.
lalu dia berzikir, lalu sholat dan zikirnya diterima, maka sungguh Allah akan karuniakan kepada si hamba tersebut berupa ketakwaan yang tinggi. Karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ciri ibadah kita diterima, hati kita muncul ridho. Dan tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali di saat kita mencapai derajat ridho kepada Allah. Ridho itu tidak mengeluh. Ridho itu menerima dan tidak ada rasa sakit hati. Itu ridho. Allah berikan penyakit, ridho bukan diucapkan, tapi dilihat daripada wajah dan keadaan hati. Gini, orang kalau dia sudah ridho kepada apa yang telah Allah tetapkan, dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah menangis. Itu kalau orang sudah ridho. Orang kalau sudah ridho kepada apa yang telah Allah tetapkan sekalipun buruk, maka Allah akan memberikan kepadanya hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan. Yang mana di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keluh kesah. Yang mana di dalam hatinya sudah tidak ada lagi gelisah. Yang mana di hatinya hanya tersimpan la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ana rodi ar-ridho sulul qalbi bima qadallah walau syarran. Karena ridho itu adalah menerima qada dan qadar Allah sekalipun buruk. Diberikan miskin, alhamdulillah. Diberikan sakit, alhamdulillah. Diberikan berbagai macam ujian, tantangan dan rintangan di dunia ini, kalau ridho, alhamdulillah. Kita mengeluh. Apalagi yang dicita-citakan oleh kita tidak tercapai. Aduh, ya Allah. Ngeluh kita, tanda berarti ibadah kita dari dulu belum diterima. Kalau ibadahnya sudah diterima, dia akan muncul ridho. Yang diinginkan tidak tercapai, terjadi berbagai macam masalah, dia akan berkata tak, karena aku yakin Allah punya rencana yang lebih baik daripada apa yang aku. Seharusnya kayak gitu hati kita itu. Tapi kita susah, apalagi sudah gelap oleh nafsu kan. Nah, lalu ciri orang ibadahnya diterima, di antara yang lain adalah dia memunculkan mahabbah. Kalau kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, aku tidak beribadah karena aku takut kepada neraka atau aku inginkan surga, tapi aku ibadah karena aku ingin melihat Rabbku yang telah aku cintai dari sejak dulu. Aku tak inginkan surga kalau di dalam surga aku tak melihat kekasihku. Aku pun tak inginkan neraka dan tak takut neraka kalau di dalam neraka aku bisa melihat keindahan wajah Tuhan. Ini bahasa kufur memang kalau kita ungkap. Tapi kalau kita ungkap secara maknawi, kita bongkar maknanya, Masya Allah ini kata-kata yang artinya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ibadahnya tidak lagi mengharapkan karumat, tidak lagi mengharapkan harta, tidak lagi mengharapkan kemuliaan di sisi manusia, mau dihinakan, mau dimuliakan, mau ditempatkan dimanapun, rodin, karena aku cinta kepada Allah Subhanahu. Asal kasih ridho kepada. Enggak pernah ada seorang ulama yang berdoa, ya Allah, tak apa kau letakkan aku di tong sampah, kau mau letakkan aku di tong sampah, monggo. Kau mau letakkan aku di mana pun silahkan, asalkan kau tetap ridho kepada. Aku tak butuh nama baik, aku tak butuh harga diri. Yang aku butuhkan adalah kecintaanmu kepada. Doa anak eta sallallahu. Pada tahajud saya doa, aku mau menuju Allah di mana. Jika dibilang bahwa itu wanita, ya Allah, silahkan. Kau mau tempatkan saya di mana pun silahkan. Saya tak butuh apapun. Mau harga diri saya diinjak-injak, mau diri saya dihancurkan, mau diri saya seperti apapun silahkan. Asalkan kau cinta dan kau ridho kepada hamba. Mampu kita berdoa begitu? Tidak. Menunjukkan mahabbah kita masih, ridho kita masih. Kenapa harus memperbanyak zikir? Memperbanyak zikir itu artinya kita memperbanyak doa agar Allah memberangkatkan kita pada derajat makom tersebut. Ya mana akan zikir hoream atau yang mana tidak. Itu
Tapi malas pikirnya, dan tuh bisa dikalahkan. Bisa ini jalan masih kalau ingin takorup silahkan pilih jalannya dengan zikirkah, atau dengan saumkah, atau dengan tafakkurkah, atau dengan sholatkah, silahkan pilih. Pak, memperbanyak zikir di setiap malam dengan niat yang ikhlas itu akan memunculkan hal yang tadi. Kalau yang tadi itu sudah muncul di dalam hati kita bahagia. Karena kita tidak perlu mengejar-kejar harta yang akan datang kepada kita. Kita tidak perlu mengejar-kejar wanita yang akan datang kepada kita. Kita tidak perlu mengejar tahta yang menawarkan dirinya untuk kita miliki. Itu janji Allah. Tapi orang-orang yang tengah benar-benar cinta kepada Allah, dia akan menolak semuanya, kecuali karena Allah memerintahkannya untuk mendapatkan semuanya. Sehingga banyak aneh orang-orang yang beriman itu terjadi. Ada orang yang beriman, imannya kuat, takwanya hebat, diberikan tawaran duniawi, dia tolak secara mentah-mentah. Sebagaimana kisah ada seorang habib, ada seorang ahlul bait Nabi yang dahulu ditawarkan dia ditawarkan untuk menjadi seorang raja. Wahai habib, sudah saja, ini tahta aku berikan kepadamu dan seluruh kekayaan yang di kerajaan aku berikan kepadamu. Apa kata habib? Jangankan kau kasih aku kerajaan, kau kasih aku bumi yang sebesar ini tidak akan aku terima, karena aku tak jauh daripada Rob. Aneh atau tidak? Orang tua, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang dari kalangan derajat para aulia yang dia pun menerima tawaran-tawaran tersebut. Nah ini, ya. Jadi kemanapun kau pergi, bila mana kau jaga hatimu, maka Allah akan tetap memuliakan. Dimanapun kau bertempat di sana, kalau zikirmu benar, kalau hatimu benar, kalau ibadahmu benar, Allah senantiasa mendampingi kemanapun kamu. Tak usah takut. Apa yang kita lakukan? Kalau Allah telah menjamin keselamatan dan kemuliaan, ini janji Allah Subhanahu. Nah, kita lakukan. Wa idas tawat al-jihatan faraja'u ilal khair kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Surah Al-An'am ayat ke-160. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Jika seseorang tersebut kelebihan, wa idas tawat al jihatan paroja'u ilal khair, dan ketika dan bila mana ataupun jika kekuatan antara kebahagiaan dan penderitaannya sama, maka yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah amal baik dan maka yang dijadikan pertimbangannya selanjutnya adalah amal baik dan harapan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gini, gambaran yang akan terjadi di akhirat itu sesuai dengan gambaran dunia. Gitu. Bila mana seseorang dalam kehidupan dunianya keluh kesah, bila mana seseorang dalam kehidupan dunianya keluh kesah, tidak diam dalam kebahagiaan, senantiasa tersiksa, maka di akhirat pasti dia akan lebih disiksa daripada siksaan di dunia. Itu. Karena cerminan keduniaan itu merupakan cerminan daripada akhirat. Jika di doa kita Robbana
kitanya soleh, keluarganya soleh, semuanya duduk diam dalam kesolehan, lalu menghadap kepada Allah dipenuhi dengan cahaya roja, cahaya mahabbah, cahaya khauf. Di saat setiap hati orang yang ada di rumah kita terisi dengan cahaya tersebut, maka itu menggambarkan bahwasanya kita akan beserta dengan keluarga kita di surga. Tapi kalau seandainya anaknya terisi mahabbah, anaknya terisi tauhid, anaknya terisi khauf, anaknya terisi roja, tapi ibunya tak ada mahabbah, tak ada khauf, tak ada roja, begitupun kakaknya, begitupun adiknya, begitupun anaknya, maka yang akan di surga hanya satu orang yang lainnya dia akan diam dalam neraka dan Allah tak akan pernah memberikan mereka syafaat. Na'udzubillah min. Sehingga kata sahabat Jalalain, bila mana itu manusia lebih banyak sedihnya daripada bahagianya, lebih banyak gelisahnya daripada bahagia dan tenangnya, itu menggambarkan bahwasanya dia jauh daripada Rabbnya. Karena sungguh orang yang telah dekat dengan Allah, sekalipun dia dimiskinkan, sekalipun dia disakitkan, sekalipun dia diberikan berbagai macam kepedihan, pedih itu tidak sampai kepada hatinya karena hatinya tenang dengan Rabb. Ayo kurangnya disangsarakan naon sama Allah, imah boga, motor ayah, penghasilan boga, dahar bisa, kan gelisah, pae hari tadi nenara gelisah. Allah. Jadi kira-kira jelas tidak? Gambaran hidup di dunia itu merupakan gambaran kehidupan di akhir. Ya, sebagaimana yang telah Allah firmankan, man jaa bil hasanati falahu asrun amsalih. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Maksudnya apa? Jangankan di akhirat, di dunia pun dia akan dikaruniakan pahala itu kan pahala yang disimpan untuk di akhirat dan pahala yang diberikan di dunia. Tapi orang-orang yang benar-benar mahabbah dan benar-benar khauf dan benar-benar istiqomah, mereka tidak hanya diberikan pahalanya di surga, di dunia mereka akan diberikan pahalanya. Berupa apa? Kemuliaan yang tidak bisa didapatkan oleh siapapun kecuali Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencapai derajat itu. Amin ya Allah. Wajadani wal al-mizani lil ajri. Berdasarkan pertimbangan pada amal baik dan roja inilah kemudian sumber di anak tabaddalu an-nafsaniyah ila ruhaniyah bil kulliyah. Kata satu qadir, berdasarkan pertimbangan pada amal baik dan roja inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkannya pada timbangan amal sang hamba. Jadi maksudnya kalau seorang hamba tersebut bahagia dan sedihnya itu sama, menunjukkan bahwa dosa dan kebaikannya sama. Sehingga harus introspeksi, harus ukur. Ketenangan kita berapa hari, kesedihan kita berapa hari. Namun papo yang diandalkan rojanya ataupun harapan. Simpan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengharapannya itu pun belum jelas dia akan diterima atau tidak. Hanya saja mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Nah, para hajat, maaf, tidak perlu adanya pertimbangan amal karena mereka datang ke mahsyar tanpa harus dihisab, yakni akan dimasukkan langsung ke dalam
hanya bagi derajat hamba-hamba Allah yang istiqomah. Hanya bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar hatinya terisi mahabbah dan khauf dan roja dan ridho. Nah, cara untuk mencapai derajat itu adalah dengan memperbanyak zikir sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sehingga para ulama kita dulu seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq di dalam Thariqah Qadariyah Manaqsabaniyah, ataupun kesininya dulu ada Syekh Ahmad Wafat Tajul Arifin ataupun Abah Anom pada suatu sirah. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan kenikmatan kepada beserta kepada murid-muridnya, memberikan sebuah amanah. Tolong satu hari jangan kurang daripada zikir di ba'da sholat, jangan kurang daripada 165. Ya. Dibulatkan oleh sebagian syekh yang lain, tolong jangan kurang dari 200. Berarti satu hari jangan kurang dari 1000. Karena itu adalah cara agar Allah memberikan itu mahabbah dan itu ridho kepada hati. Orang macam nak pakai jalan lain, tidak bisa makan lain. Maksudnya jalan anyar kan jelas lakukan aku di Rasulullah uswatun. Ini bertorikoh itu harus sesuai perjalanan guru. Kalau kita jalurnya melalui mursyid Syekh Ahmad Wafat Arifin ataupun Abah Anom, ya artinya berjalannya harus sesuai dengan perjalanan Syekh Ahmad Wafat. Syekh Ahmad Wafat mendapat dari Syekh Abdul Qadir, artinya Syekh Ahmad Wafat bertorikoh sebagaimana bertorikohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cara dirinya seperti Syekh Abdul Qadir, cara sholatnya seperti Syekh Abdul Qadir, semuanya. Orang juga naon dikirnya. Zikir itu juga mursyid sedang berangkat. Ayat juga juri. Nama zikir juga juri belum pada rasa. Tinggal lihat. Tadi kirna cantik terus. Tapi terus kan, karena nanti Allah akan mensur. Maka ada aksuhu yang berulung naro bila bisa. Sebaliknya, yang bertahan dengan seluruh sifat kemanusiaan, dia akan langsung masuk neraka tanpa hisab. Jadi malaikat belum capek. Malaikat di dunia kasih ada nafsu, kumpul ke siapa atur kena neraka. Jadi ada orang-orang yang masuk ke surga tanpa hisab, ada pula orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Siapa orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab? Yaitu orang-orang yang tidak suka berpikir, orang-orang yang tidak suka tahajud, orang-orang yang ataupun dia melaksanakan tahajud tapi tahajudnya tidak benar, orang-orang yang atau dia melaksanakan zikir tapi zikirnya dipenuhi subhan yang minta kabur. Wah, hisab benar langsung masuk mana memangga. Ada. Jadi itu. Jadi ada dua gambaran yang satu hadir, yakni asa dan wasaqawah, apa? Ya. Kebahagiaan dan kesedihan itu pada dasarnya adalah gambaran kebahagiaan dan sedih di akhirat. Jadi ada kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menerangkan dari satu ayat itu yang tadi dibacakan, ditafsirkan bahwasanya ada dua orang yang akan menghadap kepada Allah. Pertama, yang Allah hisab dulu. Dihisab apakah dia layak menjadi ahli surga atau ahli neraka, dihisab dulu, diperhitungkan. Karena amal baik dan amal buruknya sama. Lalu ada lagi orang-orang yang dia tidak perlu dihisab tapi langsung masuk ke surga. Alhamdulillah. Yang ini lagi tidak perlu dihisab karena sudah terlihat ahli neraka. Karena amal buruknya lebih banyak. Kita jumlahkan satu hari satu malam berapa jam? Berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah? Berapa jam yang kita gunakan untuk maksiat? Berapa jam yang kita gunakan untuk hal-hal yang mubah? Jumlahkan, berarti kalau bisa berapa jam?
maksiatnya dihitung satu hari berapa jam kita maksiat sibuk oblaan tuh hasil disablah dirimu sebelum nanti oleh Allah di sana. Mudah-mudahan kalau masuk dalam sebab kalau kita masuk neraka semua. Wa amma man tarajjah hasanatu mudakhalal jannah bila adzabi kama qala Allah ta'ala fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Surah Al-Qari'ah. Adapun orang yang lebih banyak kebaikannya maka ia akan masuk surga tanpa ada. Jadi amal buruknya ada, amal baiknya ada, tapi amal baiknya lebih banyak. Dia akan diberikan kesempatan untuk masuk dalam surga di bagi azab tanpa merasakan azab. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, dan ada orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Qari'ah ayat 67. Wa man taraka sayyi'ati yu'adzabu bi qadri jinayati. Ini saya bahasa Arab dulu. Wa man taraka sayyi'atu yu'adzabu bi qadri jinayati. Adapun bila mana amal keburukannya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia akan diazab sebagai bentuk hukuman. Di dunia dan misal amal baiknya banyak, tapi dia amal baiknya sembari diikuti dengan amal. Contoh, 7 hari tahajud, 7 hari bertahajud balik maksiat. Minggu hari ada tahajud dari dikir dari minggu hari ada maksiat dari. Ayo ya dikodok. Susah. Dan 1 harinya di dalam neraka sama dengan 1000 tahun yang ada di bumi. Misal kalau di gereja Adam 1000 tahun yang mana menjadi di neraka sampai saya bukan dan saya Summa yakhruju minan nari, kemudian dia dikeluarkan daripada neraka daripada sisa. In kana lahu iman, bila mana dalam hatinya ada iman. Jadi ada orang yang dia dimasukkan ke dalam neraka karena sabun wajib, lalu diangkat dari neraka karena dia masih punya iman. Kenapa dia dikerahkan dulu untuk membersihkan kesalahannya yang dulu hidup? Lalu setelah kesalahannya habis diangkat. Cuman jangan dianggap ringan. Kalau udah masuk ayat yang bayar pegawai goreng paling digodok gelas sampai dulu diangkat kasurnya. Ya sampai dulu cek Allah beda dengan sampai liburan. Kalau bahasa kalimat kolilan, kolil cek Allah malu baca urang. Benar? Cik bahasa kolilan. Kolilan itu seetik deh. Tapi seetik dan cek Allah sama saja urang. Ada kata-kata sebetulnya orang-orang yang dia dianggap dicuci dia, diberikan siksaan, diberikan laknat, diberikan berbagai macam rupa penyiksaan di akhirat karena dia di dunia banyak maksiat. Tapi ternyata dia tidak abadi dalam siksaannya karena dia punya iman di dalam hatinya. Dan ciri orang yang punya iman di dalam hatinya adalah dia ada mahabbah. Sekalipun mahabbahnya sebiji sawi. Dan sekecil-kecilnya mahabbah adalah dia ingat kepada Allah walaupun dalam keadaan maksiat. Bermaksiat eling dari terus. Wa
Wa muraduna minas sa'adati was-saqawati makna al-hasanati was-sayyi'ati. Adapun makna daripada kalimat sa'adah was-saqawi itu adalah dalam makna kebaikan dan keburukan. Jadi pasal yang menjelaskan tentang kebahagiaan dan penderitaan artinya pasal yang menjelaskan tentang kebahagiaan dan pasal yang menjelaskan kebahagiaan dan penderitaan artinya menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Artinya maksiat pasti berakhir dengan penderitaan, taat pasti berakhir dengan kebahagiaan. Nah, tabaddalu ahaduhu bil ukhra kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami maksud dengan kebahagiaan dan penderitaan di sini ialah silih bergantinya amal antara perbuatan baik dan amal buruk. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, as-sa'idu qad yasbi was-sa'idu qad yasman. Apa kata Rasulullah? Orang yang menderita terkadang bahagia dan orang yang bahagia terkadang menderita. Maksudnya apa? Lihat para ulama kita dulu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau seorang mustahil, seorang imam madhab yang kita ikuti. Tahu tidak ketika beliau bagaimana beliau dicerca oleh orang-orang Syiah, bagaimana dahulu beliau dicerca oleh orang-orang Murji'ah dan Khawarij karena beliau mencintai ahlul bait. Bahkan sampai beliau diancam akan dipenjara kalau beliau memiliki kecintaan kepada ahlul bait. Tapi apa kata beliau ketika dituduh sebagai Syiah karena mencintai ahlul bait? Kalau seandainya aku dipandang sebagai seorang yang berdosa karena mencintai keluarga Nabi dan keturunan Nabi dan anak cucu Nabi, kalau aku dianggap hina dikarenakan perbuatan itu dan dianggap berdosa, ketahuilah aku tidak pernah bertobat dari dosa. Karena aku mencintai dan memuliakan ahlul bait Nabi, maka ketahuilah aku adalah Syiah dan fanatik dalam kesyiahan. Itu kan Imam Syafi'i. Karena kata-kata tersebut diterima oleh orang yang biadab, orang yang tidak berilmu, akhirnya Imam Syafi'i difitnah, disangkanya dia Syiah Rafidhah, dipenjarakan Imam Syafi'i. Dan apakah Imam Syafi'i menderita di saat penjara? Tidak, beliau bahagia. Menurut kita mungkin secara pandangan zahir tersinggung. Al-Imam Ahmad di saat beliau beriman, kuat keimanannya, kuat keistiqomahannya, di saat beliau istiqomah dan taat dalam memegang pendapat ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Quran itu adalah bukan makhluk, itu kan pendapat Imam Ahmad. Karena jangan kau katakan Quran ini kalam Nabi, ini bukan kalam Nabi melainkan kalam Allah kita ada. Ini bukan kalam manusia melainkan kalam Allah. Dibongkar oleh Imam Ahmad. Tidak diterima oleh sebagian pendapat, tidak diterima itu pendapatnya oleh pemerintah di masa itu. Imam Ahmad dipenjara, lalu beliau disuruh mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah kalam makhluk, bukan kalam Allah. Beliau disiksa karena teguh dengan pendapatnya. Lalu beliau ditanya, apakah engkau tersiksa karena pendapatmu? Apakah engkau tersiksa karena mendapatkan siksaan ini? Apa kata Imam Ahmad? Menurut kalian aku tersiksa, menurut kalian aku ini terhina, menurut kalian aku ini sedang dalam kedukaan dan musibah. Tapi di sisi Allah, qalbuku sangat puas dengan siksaan. Qalbuku sangat bahagia sekalipun kau siksa aku seperti ini. Artinya siksaan yang kau lakukan kepada zahiriyahmu tidak akan mampu membendung kecintaanmu kepada Khaliq dan tidak akan mampu membuat hatiku mengeluh akan takdirmu. Maka kata Nabi, terkadang orang yang bahagia itu terlihat sedih dan menderita, dan terkadang orang yang menderita terlihat bahagia. Kamu tahu yang namanya korun, hartanya banyak, sampai-sampai kuncinya saja harus dibawa pakai kendaraan, kan itu kunci-kunci.
satu kehilangan hartanya, dia terlihat bahagia, padahal enggak. Tapi kita tahu yang namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau seorang yang miskin, tidak punya harta, tidak punya tahta, tidak punya kemuliaan apapun, terlihat menderita karena memiliki penyakit kusta, kulitnya yang tidak pernah bisa diobati. Tetapi dia ternyata seseorang yang paling bahagia karena hatinya telah dengan Allah dan dirinya telah dikenali oleh penduduk surga sebelum dia sampai di surga. Kita gimana? Yang terlihat bahagia terlihat sedih. Faiza ghalabatil hasanati, faiza ghalabatil hasanati, tolak ukurnya adalah jika ataupun bila mana amal baik seseorang, bila mana amal seseorang lebih banyak, maka pasti ia akan bahagia. Wa idza, dan bila mana qolabati sayi'atun yakunu sakiyan. Tetapi bila mana amal buruknya lebih banyak, maka pasti ia akan menderita. Contoh sederhana kayak ini, dia baik pasti upahnya akan, kalau kerjaannya dia buruk pasti upahnya akan. Nah, ibadah itu merupakan pekerjaan hamba dalam menghadap kepada Allah Subhanahu. Upah dari Allah itu adalah Allah memberikan ketenangan. Hasil ibadah yang dilakukan, upah dari Allah itu Allah memberikan ketakwaan. Hasil sholat yang dilakukan, hasil daripada ibadah tersebut Allah memberikan hati yang dipenuhi dengan mahabbah, khauf, roja, dan lain-lain dari itu dan lain-lain. Pada tahun bulan sholat untuk beribadah kepada seberapa tahun? Ayo ke 40, ayo ke 50, bisa. Ayo ke 30, sholat. Ayo ke 27, sholat. Tapi kalau kita lupain, tanda berarti sholatnya canggih dari masalah itu. Kalau sholatnya masih diterima, nah maka benar. Berarti sholat ya paling jengkali lah. Lain sombong, tidak melakukan kita. Faman taba, dan barang siapa yang bertobat, wa amana wa amila sholihan, lalu dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, yubaddilullahu saqawatahu ila sa'adah. Sedang barang siapa yang dia bertobat, maka barang siapa yang dia bertobat lalu beriman, lalu beramal soleh, yakni dengan cara memperbanyak tahajud, memperbanyak sholawat, laksanakan satu, diam dalam ketakwaan yang tinggi dan ketakwaan yang hebat, maka kata Syaikhul Qadir Jilani dalam menjelaskan satu dalil dan satu ayat yang tadi dan satu hadis, maka kata Syaikhul Qadir Jilani pasti itu orang akan diam dalam kebahagiaan, karena dia berarti sedang menggantikan penderitaan ataupun kemalangannya menjadi kebahagiaan. Kalau di dalam Quran surah Hud, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah ila ajalin musamma. Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Allah dari dosa kedua matamu, dari dosa lisanmu, dari dosa hatimu, dari dosa rohanimu, dari dosa sirriyahmu, dari dosa akalmu, dari dosa seluruh anggota tubuh, mau zahir maupun batin. Istighfari itu semua, karena kalau Allah telah mengampuni dua dosa yang ada padamu, yakni dosa zahir dan dosa batin, maka yumatikum
kecuali setelah kau bertobat, yang mana di dalam kehidupan tersebut engkau diikuti dengan kebahagiaan dari berbagai macam hal. Amin ya rabbal. Sehingga dulu saya pernah bercerita, ada seorang ibu-ibu yang datang kepada saya, dia punya penyakit kanker paru-paru. Ustaz, tolong saya kanker paru-paru, tolong obati. Nah, saya nggak bisa. Yang begitu pun banyak bisa saya. Saya hanya mengucapkan tolong perbanyak istighfar, tapi setelah dikali perbanyak istighfar, setelah memperbanyak istighfar, perbanyak tahmid sebagaimana yang telah diijazahkan. Diamalkan setiap malam rajin. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau mau dioperasi, datang ke rumah sakit. Dokter itu kaget, kemarin kankernya udah mana? Dia langsung minggu harusnya udah dioperasi. Sekarang kankernya yang mana? Nggak ada, ini paru-paru yang sudah bolong, pada rusak. Kok ini tiba-tiba jadi sehat? Ibu itu berkata, saya di badan tahajud dan di badan zikir tidak kuat, saya tertidur. Dan di saat saya tertidur, saya bermimpi ada dua orang laki-laki yang membedah dada saya, lalu mengeluarkan paru-paru saya, lalu paru-paru tersebut diobati dan dibersihkan kotorannya, lalu dimasukkan kembali ke dalam dada saya. Lalu setelah bangun tidur, saya tidak merasakan rasa sakit. Alhamdulillah. Buah dari apa? Pertautan yang kepada Allah Subhanahu dan keistiqomahan. Percaya bukti dalam sini lagi. Kalau mau percaya pada tadi gawean. Gawean mana sama? Yakin karena janji Allah tidak akan sampai. Kemarin kan kita tahajud 7 hari, tapi datang hari biasa. Buat banyak kesibukan. Wa amal qadar, adapun yang dimaksudkan dengan takdir. Ajali di zaman ajali. Minas sa'adati was saqawah, tentang kebahagiaan dan penderitaan. Itu ditulis di zaman secara seluruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalun sa'idun, kebahagiaan itu kebahagiaan tibat di ummi, ibu, wasaqiyus saqiyun, tibat di ummi, dan orang yang celaka sudah ditakdirkan celaka di dalam perut ibunya. Rawahu Muslim. Falaisa ilahun ayyam hasafi li'annahu man sirri qadrinya, rizkinya, celakanya, bahagianya sudah ditulis. Sehingga kalau orang sudah mencapai maqamat ahwal yang maqamat iman yang paling tertinggi, dia terkadang dimukasyafahkan oleh Allah mengetahui hari yang akan datang. Oh, Allah nanti pasti akan kayak gini. Itu bukan beramal, tapi karena Allah menampakkan catatan takdirnya di catatan takdirnya Allah ini. Setelah ditunjukkan tiba-tiba terjadi pemenang. Tapi kata Nabi, catatan takdir itu mampu dirubah. Dengan apa? Dengan doa dan pemasahan diri kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana ada seseorang yang berkata, karena kasarnya sudah tinggi, dia punya guru. Seorang murid ngomong kata muridnya derajatnya udah tinggi. Dia telah mencapai derajat kewalian, tiba-tiba ngomong itu murid ke gurunya. Wahai guru, aku akan berhenti mengkaji ilmu darimu karena kau ahli neraka. Gurunya tersenyum, tidak kaget. Oh, dia pulang. Dia beristighfar kepada Allah. Setelah dia beristighfar, Allah tunjukkan akhir hayatnya bahwasanya dia sudah mati dalam keadaan subur. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, kalau itu bagian daripada takdir yang engkau tuliskan, aku rindu. Tapi aku mohon, tolong engkau hidupkan aku dan jangan pernah kau matikan aku sebelum aku menciptakan suatu perbuatan yang dapat menjadikan agama ini dekat dengan kamu. Lalu apa yang terjadi? Si guru tersebut pergi lagi ke muridnya, lalu muridnya berkata, wahada akhir,
Ini guruku yang rasanya adalah ahli neraka, sekarang ini guruku telah menjadi ahli surga. Catatan takdirnya juga gitu. Nah, jadi takdir itu memang sudah dituliskan, tapi dia mampu berubah-ubah sesuai dengan sebab-sebab yang ditemukan. Kenapa harap kita memahami rahasia takdir? Dan ini kita jangan berharap, jangan berdoa, ya Allah saya ingin menjadi seseorang yang kasyaf sehingga saya tahu hari yang depan. Jangan capek, jangan. Oh, dulu saya pernah berbicara ya ke sebagian orang. Dulu guru saya pernah memiliki suatu karomah. Yang karomah seorang mursyid saya itu dulu dia bisa mendengar setiap ucapan orang-orang yang di kampungnya ataupun orang-orang yang menggibahinya. Mau dia menggibahi secara qaulu ataupun secara lisan. Ada ini urang yang baru. Geus beunang kalah nama. Bertahajud kan ini. Sholat lohor kan ini. Sholat asar kan ini. Sehingga jangan pernah ingin mendapatkan karomah ataupun berbagai macam amunat yang kita mampu mengetahui takdir ataupun mampu mendengar setiap ucapan manusia yang berhati buruk kepada kita. Jangan pernah meminta hal itu, karena itu melanggar agama. Nah, kata Syaikhul Ghazali, haram hukumnya seseorang untuk menginginkan hal itu. Kenapa? Karena seseorang dia berangkat untuk memahami hal itu, maka pasti dia terjebak dalam keadaan jindik. Jindik itu apa? Meninggalkan ibadah syariat dan merasa cukup dengan surat takdir. Aing kenal ikhtiar, kenal ibadah, akhirnya aing karena kamu nggak suka kasihkan. Nah, maka dikatakan itu diharapkan. Nah, maka kesimpulan dari pasal kajian ini belum dapat kesimpulan. Kesimpulan daripada pembahasan kali ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan yang sangat jelas antara jalan ketaatan ataupun kesolehan yang akan melahirkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan jalan kefasikan dan kemunafikan dan kekafiran yang akan melahirkan kesedihan dan penderitaan. Kata Allah, la ikraha fid qad tabayyana rusdu minal faman yakfur bil taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil qurwatil wusqa lam yusma laha wallahu samii'un alim. Kata Allah, tidak ada paksaan bagi kalian. Mau kalian pilih jalan penderitaan dengan bentuk memperbanyak maksiat, silahkan. Ataupun kalian akan memilih perjalanan untuk mendapatkan ketaatan dan ataupun kebahagiaan, silahkan. Pilihlah oleh kalian. Kalian mau jalan yang seperti apapun, aku mengizinkannya, kata Allah, silahkan. Sedang tetapi barang siapa yang ingin menempuh jalan ketaatan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka dia berkewajiban untuk yakfur bitaghut, untuk mengingkari dan menutup hati dari berbagai macam taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, itu wajib kita jauhi, itu wajib kita tinggalkan, itu wajib kita buang, itu wajib kita tidak perhatikan. Kalau misal gak bisa zikir karena hobi, gak bisa zikir karena ini langsung itu taghut. Memang berbentuk wajib billah, karena kalau dia sudah mampu mengingkari segala bentuk yang melalaikan dia dari Allah, wajib billah. Kapan seorang hamba bisa beriman? Di saat dia mampu mengabaikan segala apapun yang menjadikan dia mengabaikan Allah Subhanahu